Hai, selamat bergabung kembali di kelas Korea Go Indonesia dengan saya Yutsa Zulufil Ula dan kali ini kita akan membahas tentang grammar Myeonso dan juga Ki Shipta atau Ki Oryopta. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu Myeonso dan kapan kita menggunakan partikel Myeonso. Oke, sebelumnya kita akan mendengarkan dahulu percakapan berikut ini. 25과 일요일마다 교회에 가요. 대화 1. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 리리 씨, 교회에 다녀요? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Oke, itu tadi adalah percakapan tentang Lily dan Mio. Mereka bercakap-cakap tentang seputar agama dan tempat peribadatan. Kita breakdown dulu arti dari masing-masing kata-katanya ya. Yang pertama adalah Lily 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? Ya, Riri 씨, 일요일에 뭐 해요? Riri, pada hari Minggu, apa yang akan kamu lakukan? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? Di sore hari, maukah kamu untuk berbelanja bersama-sama? Ya. Kemudian yang kalimat kedua, 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. Maaf, kalau di hari Minggu saya harus pergi ke gereja ya. 교회 itu adalah gereja. Lili 씨, 교회 다녀요? Lili, kamu pergi ke gereja. Nah, di sini kita perhatikan pergi yang digunakan di sini adalah 다녀요, bukan 가요. Hal ini berarti ini adalah pergi yang dengan maksud tertentu, baik itu on purpose atau perginya itu adalah sebuah rutinitas ya. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita juga pasti mengerti kalau maksud dari kalimat ini apakah kamu orang yang beragama dan melakukan peribadatannya di dalam gereja, begitu ya. Jadi ini perginya itu adalah semacam kiasan. Kemudian kalimat selanjutnya adalah 네, 일요일마다 교회에 가요. Setiap hari Minggu saya pergi ke gereja ya. 일요일마다, setiap hari Minggu. 일요일 adalah hari Minggu dan mada adalah partikel yang artinya adalah setiap. Kita akan belajar grammar mada hari ini setelah kita membahas terjemahan dari percakapan ini ya. Kemudian 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? Tetapi atau di sini maksudnya adalah ngomong-ngomong, Myung si ada agama. Maksudnya kamu punya agama atau enggak? Ya kalau di Korea itu mempunyai agama itu bukan sesuatu yang keharusan ya. Jadi terkadang orang bertanya apakah kamu punya agama itu adalah sesuatu yang tidak terlalu sensitif ya. Itu hanya formalitas aja, tapi bukan sesuatu yang sampai sensitif seperti kalau di Indonesia gitu ya. Kemudian 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. Orang tua saya karena adalah jamaah Buddha, saya pun ketika
anak-anak pergi ke temple, ke kuil, ya. 그런데 tetapi 요즘은 saat ini 바빠서 karena sibuk jalan gayo. Jarang untuk pergi. Jalan gayo itu maksudnya adalah perginya itu sulit ya, karena dia sibuk, jadi sulit untuk pergi, nggak bisa pergi-pergi untuk beribadah ke kuil. Gitu ya, maksudnya dari kalimat percakapan di atas ini. Kosakata yang perlu diingat, yang paling penting adalah 종교. 종교. 종교 artinya adalah agama ya. Ada Islam, ada Christian atau juga Katolik itu juga ada di Korea. Kemudian kalau Buddha itu adalah Bulgyo, itu Buddha ya. Oke, kita lanjut ke pendalaman grammar ya. Partikel mada itu ditempelkannya dengan kata benda atau noun ya. Jadi mada itu selalu ditempelkan dengan kata benda ya. Arti dari mada sendiri ini adalah setiap ya. Jadi kalau artinya adalah ilyoil mada berarti setiap hari Minggu. Bumonim mada itu berarti setiap orang tua ya. A침마다 itu berarti setiap pagi. 저녁마다 setiap malam. Jadi partikel mada yang ditempelkan di kata benda itu berarti membentuk setiap atau masing-masing, atau di dalam bahasa Inggris itu juga bisa diartikan sebagai each. Oke. Di sini kita punya selain contoh-contoh yang ada di buku ini, di contoh yang ada di buku ini yang kita bisa lihat dari tempelkan mada ini adalah ilyoil mada. Ya. Kemudian ada obun mada. Obun mada di sini artinya adalah setiap 5 menit. Kemudian ini juga ada hyugate mada, setiap waktu cuti. Ya, di sini kita lihat kata benda itu juga bisa berarti keterangan waktu ya. Mungkin kalau bagi kita keterangan waktu itu ya udah keterangan waktu, berbeda dengan kata benda. Tapi kalau di dalam linguistik bahasa Korea, di dalam analogi bahasa Korea, kata keterangan waktu itu juga bisa dikategorikan sebagai kata benda. Seperti itu. Kita lihat di sini ada contohnya. 저는 아침마다 조깅을 해요. Saya setiap pagi melakukan jogging. Ya. Kalau kamu tipe orang yang harus minum susu setiap pagi, berarti 저는 아침마다 우유를 마셔야 해요. Ya, kita sudah belajar bahwa partikel ya, 해요 itu artinya adalah harus. Berarti kalau aku harus nih tiap pagi itu nggak boleh absen minum susu. Berarti bahasa Koreanya adalah 저는 아침마다 우유를 마셔야 해요. Gitu ya. Saya harus minum susu setiap pagi. Atau kalau kamu peminum kopi, berarti 저는 아침마다 커피를 마셔야 해요. Saya setiap pagi harus minum kopi. Ya, 저는 아침마다 커피를 마셔요. Atau 커피를 마셔야 해요. Gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah 철수는 서울에 올 때마다. Ya, jadi ini kalimatnya dipotongnya di sini. 서울에 올 때마다 우리 집에서 머물러요. 철수 itu atau 철수nya 서울에 올 때마다 setiap waktu datang ke Seoul ya. 서울에 올 때마다 우리 집에서 머물러요. Menginap di rumah kami. Ya, maksudnya adalah si Cholsu itu dia tuh tinggalnya di luar kota Seoul. Tapi kalau dia ke Seoul, dia tuh pasti nginepnya di rumah saya. Seperti itu ya. Jadi 철수는 서울에 올 때마다 우리 집에서 머물러요. Atau kalau kita yang orang muslim biasanya kan kalau lebaran suka mudik ya. Nah, kalau mudik kan berarti kita tinggal di rumah orang tua biasanya datang ya. Berarti
lebaran temada, ya. Lebaran hyugate. Mungkin kalau kita mau bilang cuti lebaran ya. Lebaran hyugatemada atau bilang lebaran mada aja udah bisa. Lebaran mada. Ya. 부모님 집에 머물러요. Ya, setiap lebaran menginap di rumah orang tua. Berarti lebaran mada 부모님 집에서 머물러요. Gitu ya. Oke, itu tadi adalah bagaimana cara memasangkan partikel mada di kata benda ya, baik itu berupa bentuk kata benda dalam urutan waktu ataupun kata benda seperti memang benda gitu ya, nouns gitu. Jangan lupa bahwa keterangan waktu di dalam bahasa Korea juga bisa dikategorikan sebagai kata benda ya. Oke, kita punya 3 contoh lagi bagaimana penggunaan mada yang artinya setiap ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama adalah 제주도는 가는 곳마다 너무 아름다워요. Di sini ada 2 nen, tapi teman-teman jangan bingung ya. Fungsinya berbeda. Nen yang pertama sama nen yang kedua ya. Nen yang pertama ini fungsinya adalah sebagai penanda subjek. 제주도는 ya. 제주도는 itu adalah penanda subjek. 가는 곳마다 ya, 가는 곳마다 setiap tempat yang dipergii. Maksudnya adalah setiap tempat yang dikunjungi. 너무 아름다워요. Sangat indah ya. Kita sebelumnya sudah pernah belajar partikel 는 것 yang artinya adalah hal yang melakukan ya. Jadi itu fungsinya adalah mengubah kata kerja menjadi kata benda. 가는 것, 요리하는 것 ya, 사랑하는 것. Nah, fungsi nen di sini sama dengan nen kot itu. Cuman kan kalau yang kita pelajari sebelumnya adalah nen kot. Kalau ini adalah nen kot ya. Kot di sini artinya adalah tempat ya. Kalau kot artinya adalah hal, tapi kalau kot artinya adalah tempat. 가는 곳마다 setiap tempat yang dipergii atau sebagai setiap tempat yang dikunjungi ya. Kita ulas sekali lagi kalimatnya. 제주도는 가는 곳마다 너무 아름다워요. Pulau Jejunya atau Pulau Jeju itu setiap tempat yang dikunjungi sangatlah indah. Gitu ya. Kemudian kalimat yang kedua adalah 사람마다 성격이 달라요. 사람마다 setiap orang 성격이 sifat ya. 성격 itu adalah sifat, berarti kalau 성격이 sifatnya berbeda, 달라요 ya. Contoh yang terakhir adalah 올림픽은 올림픽은 내년마다 열립니다. Ya. Ini dari kata dari kata 4 ya. 일이삼사 ya. 올림픽은 4년마다 열립니다. Olimpik itu dibukanya di setiap 4 tahun ya. Pakainya adalah sa. Ya, bukan nenyon tapi sanyon. Ya, jadi kata 일이삼사 ya. 2 tahun sekali inionmada, 3 tahun sekali samnyonmada, 4 tahun sekali adalah 사년마다. Olimpik은 4년마다 열립니다. Olimpik itu dilaksanakan ya. Kalau secara harfiah artinya adalah dibuka. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara natural itu adalah dilaksanakan setiap 4 tahun. Gitu ya. Itu tadi adalah penjelasan tentang bagaimana menempelkan partikel mada ke kata benda. Nah, sekarang kita coba latihan untuk menempelkan partikel mada di dalam latihan berikut ini ya.
perintahnya adalah 다음표를 보고 마다를 사용해서 대화를 완성하세요 ya. Lihatlah kalimat berikut lalu dengan menggunakan mada selesaikan percakapan berikut ini ya kan. Yang nomor 1, 수진 씨는 언제 교회에 가요? 수진 씨, kapan pergi ke gereja? Ya, ini kita lihat di kalendernya ini adalah setiap hari Minggu ya yang dicentangin merah ini. Berarti jawabannya adalah 수지 씨는 수지nya 일요일마다 ya. 수지는 저는 ya, 저는 일요일마다 교회에 가요. 교회에 가요. Ya, saya setiap hari Minggu pergi ke gereja gitu ya. Kemudian ini kita lihat 한국어 공부 ya, belajar 한국어, belajar bahasa Korea. 투원 씨는 매일 한국어를 공부해요. Ya. Di sini kita lihat di sini kalimatnya, kalendernya dia adalah belajarnya setiap hari ya, semua tanggalannya ini dicentang ya, semua kalendernya dicentang. Berarti jawabannya adalah 네, 매일 한국어를 공부해요. Tapi karena kita pakai mada ya, kita bisa masukkan kayak 아침마다 atau 밤마다 gitu bisa ya, setiap malam belajarnya ya. kita bisa melihat 네. 투원 씨는 매일 한국어를 공부해요. 네. 저는 kalau 매일 sudah nggak usah pakai mada ya karena sudah setiap hari 매일 ya setiap hari. Tapi kita bisa mengkreasikan dengan kata-kata yang lain seperti misalnya 아침마다 매일 아침마다 공부해요. Jadi saya setiap pagi, setiap hari belajar, gitu ya. Untuk kata-kata yang selanjutnya, 지하철이 몇 분마다 와요? Subway-nya atau kereta bawah tanah datang setiap berapa menit? Ya, ini jawabannya adalah setiap 10 menit ya. 지하철이 몇 분마다 와요? Nanti 10분마다 setiap 10 menit datang ya. 지하철이 몇 분마다 와요? 10분마다 와요 gitu ya. Itu tadi adalah cara menempelkan mada ke partikel waktu atau partikel kata benda. Ini sesi pertama kita akhir sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar partikel grammar yang lain di sesi berikutnya.